Syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Setiap nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Setiap nikmat hidup Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ali Habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dalam kitabnya Al-Hikam, beliau memberikan satu nasihat buat kita semuanya. Bagaimana beliau mengatakan, man lam yadfa anhu al-faqra qalilul mal lam yuhassil lahu al-ghina kathiru. Barang siapa di antara kita yang punya sedikit harta, kemudian tidak hilang dari dirinya sifat kefakiran. Fakir itu bukan masalah kita punya banyak atau sedikit harta. Fakir itu adalah juga merupakan penyakit hati. Selalu merasa kurang itu fakir walaupun kaya. Selalu melirik kepada apa yang orang lain punya, itu juga fakir dalam pandangan penyakit hati. Hasud dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu juga namanya fakir. Kapan kita punya sedikit harta kok selalu punya rasa fakir, merasa kurang, kok selalu ngelirik dengan apa yang orang lain punya, kok selalu iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepada kita, maka walaupun kita punya banyak harta, tetap kita akan merasa fakir. Poinnya adalah, mau kita ini punya banyak harta atau sedikit harta, mau kita ini hidupnya kaya ataukah sederhana, poinnya adalah bagaimana kita harus neriman, legowo dengan takdir Allah. Inilah yang disebut dengan sifat qanaah. Orang tamak, orang rakus, orang serakah, itu obatnya adalah qanaah. Orang tamak, rakus, serakah, obatnya bukan kekayaan. Sering kita jumpai bagaimana orang itu walaupun kaya tapi rakus, tamak, serakah, masih ngelirik, masih hasud, masih nggak terima dengan kelebihan orang lain. Kok kono lebih sugih ya? Kok sana bisnisnya lebih sukses ya? Kapan dia punya usaha berhasil, ada orang baru buka usaha yang mirip dengan usahanya dia di sebelah dia, nggak terima dia. Seolah-olah, wah ini mata ini rezeki. Oh, yang menentukan rezeki bukan manusia, tapi Allah. Kita merasa tersaingi, walaupun kaya. Itu karena sebab sifat fakir dalam hatinya. Itu karena disebabkan oleh sifat fakir, sifat selalu merasa kurang, ketiadaan sifat qanaah di dalam hatinya. Jadi mau kita ini kaya, mau kita ini sederhana, sifat qanaah harus kita punya dalam hati. Jangan pernah kita beranggapan, pantas Ustadz saya ini ngelirik punya orang, lawang saya hidupnya sederhana. Enggak, kata Al-Imam Al-Haddad, walaupun kita punya banyak harta, karena enggak ada sifat qanaah dalam hati kita, tetap kita ngelirik punya orang lain. Ustadz saya ini masih melarat, pantas kalau masih hasud sama orang lain. Ketahuilah, walaupun kamu menjadi orang kaya, tetap kamu akan hasud sama orang lain. Kenapa? Intinya bukan kaya atau miskin. Intinya adalah ketiadaan sifat qanaah, kevakuman hati dari sifat qanaah. Neriman, legowo terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Itu intinya. Sehingga kalau orang itu punya sifat qanaah, kayanya dia menjadi kaya yang baik. Miskinnya dia juga menjadi miskin yang baik. Kalau orang tamak, rakus, serakah, kaya tapi seperti orang miskin. Kenapa? Ngelirik punya orang lain terus. Selalu merasa kurang. Tidur nggak pernah merasa nyenyak dia. Kenapa? Yang dipikirin nikmatnya orang lain, bukan nikmatnya dia, sehingga dia bersyukur. Hasud, iri, dengki, tamak, rakus, serakah, kaya tapi tidurnya nggak mungkin nyenyak, walaupun di atas kasur harganya ratusan juta. AC setiap sisi dari kamarnya kalau perlu. Nggak bagal dia tidur dalam, kok iso lebih sukses timbangannya aku, kok pabrik lebih akeh, kok karyawannya lebih banyak, kok dia setiap hari keluar negeri, saya kok cuma seminggu sekali. Ngelirik punyanya orang lain. Nah, orang walaupun kaya kalau nggak punya sifat qanaah, hidupnya miris,
hidupnya nelongso seperti orang miskin. Sebaliknya orang kalau miskin, hidupnya sederhana, punya sifat qanaah, dia bisa rileks, enjoy menjalani kehidupan seperti orang kaya, selayaknya orang kaya. Jadi intinya adalah bagaimana kita punya sifat qanaah. Karena itu nggak heran kalau baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina ghinal arab, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya itu kaya hati. Itu sabdanya Nabi itu. Itu nasihat Rasulullah SAW. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya itu kaya hati. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah itu ibarat harta simpanan yang awet. Kalau apa yang kita punya sekarang kobong teh, paham nih? Apapun yang kita punya sekarang terbakar, kita kumpulkan 20 tahun, terbakar 2 jam habis. Harta berapapun isi nominal di rekening kita, miliaran, triliunan kalau perlu, tapi kapan kolaps banknya? Wah, 2 tahun kita tuntut untuk mencairkan uangnya, kita belum tentu berhasil itu. Dan itu sering kita saksikan di berita. Kayak itu al-qanaah kanzun la yafna. Yang kita cari bukan kaya harta sebetulnya. Kenapa? Kaya harta sudah diatur sama Allah, jangan ikut campur. Nggak baik ikut campur urusannya Allah itu. Ikut campur urusannya manusia jangan baik. Gimana ikut campur urusannya Allah? Yang paling penting bagaimana kita cari sifat qanaah. Kita usahakan apa yang belum diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip belum diatur adalah bagaimana Allah tentukan dengan upayanya kita, ikhtiarnya kita, usahanya kita. Yang paling penting bukan kita cari kaya harta sudah diatur oleh Allah. Yang paling penting kita cari adalah sifat qanaah, kaya hati. Karena itu Allah pasrahkan kepada kita, mau jadi orang qanaah sehingga miskinnya kamu seperti orang kaya, atau kamu menjadi orang yang rakus, tamak, serakah sehingga kayanya kamu seperti miskin. Wis, terserah. Tapi kalau urusan nominal udah dipastikan. Sama seperti orang itu dikasih rezeki. Rezekinya udah pasti, barokahnya yang belum pasti. Nah, kita dituntut untuk cari barokahnya, ngejar barokahnya. Untuk masalah barokah tergantung kita. Tetap berlaku takdir Allah di situ, cuman tergantung kita. Kalau urusan rezeki, wah, itu nggak tergantung kita. Bagaimanapun juga, kalau sudah Allah atur bagaimana rezeki sampai kepada kita akan sampai. Tapi kalau barokah, nah, sehebat apa kita dalam berupaya mendapatkan barokah dalam rezekinya kita. Umur nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Ajalnya kita nggak mungkin lebih dan nggak mungkin kurang. Tapi manfaatnya umur, nah tergantung kita. Tetap walaupun tergantungnya kita, tetap di situ ada kuasanya Allah, takdirnya Allah. Sama. Yang paling penting bukan kaya harta. Kenapa? Udah dijamin sama Allah, udah dijamin. Cacing di bawah tanah punya rezeki kok. Cacing di bawah tanah punya rezeki itu. Apalagi kita makhluk hidup di atas dunia. Nah, yang paling penting bukan kaya harta, tapi yang perlu kita prioritaskan untuk kita upayakan sungguh-sungguh adalah qanaah, kaya hati. Karena itu kalau kita bicara sebetulnya dunia, kalau kita bicara dunia, apa yang kita punya sekarang ini cukup pakaiannya kita, mungkin lebih dari cukup, kendaraannya kita cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Tempat tinggalnya kita, alas kakinya kita, jangan-jangan jutaan. Sepatu 7,5 juta, sandalnya 3 juta. Saya yakin orang seperti ini kapan masuk ke masjid bingung, hilang buyar. Waduh, kemana-mana bawa kresek. Kenapa? Setiap masuk masjid masuk kresek. Kenapa? Udah hilang 3 juta, 7,5 juta. Nggak usah hilang, karena udan bingung bisa. Aduh, kulit lagi. Ya, mempersulit diri sebetulnya dia. Mempersulit diri. Ya, punya rumah mewah, padahal lebih dari cukupnya dia. Ditinggal omahnya kosong bingung. Dia rekreasi, pikirannya rumah. Jangan-jangan hilang. Jangan-jangan satpam saya sekongkol. Jangan-jangan kemalingan, jangan-jangan kerampokan. Coba dia
isi dunia ini, apa yang kita miliki sekarang cukup sebetulnya. Kecuali satu, ambisi. Kalau sudah ambisi, walaupun dunia beserta isinya milik kita, nggak akan pernah cukup. Habis baterainya mungkin. Apa yang kita miliki ini sebetulnya cukup, kecuali satu, kalau ambisi. Ambisi walaupun dunia beserta isinya milik kita, nggak akan pernah cukup kita. Selalu merasa kurang. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya kita punya lembah isinya penuh dengan emas, latamanna yakuna lahu wadiyan akhar. Pasti dia berharap punya 2 lembah isinya penuh dengan emas. Punya 2 lembah, dia berharap punya 3 lembah penuh dengan emas. Terus begitu. Wala yamla'afahu illa turab. Tidak dia merasa puas kecuali kalau sudah tanah masuk ke dalam mulutnya, alias mati. Baru dia puas, mandek wis. Selesai sudah, finish. Tamat riwayat dia. Terus begitu, ambisi. Kalau sudah ambisi, apapun yang kita punya, wis nggak bakal pernah merasa puas kita. Dunia beserta isinya milik kita, tambang emasnya milik kita, tambang batu baranya milik kita, kayunya milik kita, ikannya milik kita, semuanya milik kita. Tapi kalau kita masih punya ambisi, dia pasti berharap dan berharap, nggak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Dunia itu seperti orang minum air laut, bukan hilang ngelaknya, tambah ngelak yang ada. Begitulah dunia. Karena itu Sayyidina Ibrahim bin Adham, itu dulunya sebelum beliau menjadi tokoh sufi, itu beliau hidup di istana. Mewah namanya istana, ada pengawalnya, fasilitas lengkap, isinya rumah mewah semuanya. Singkat cerita, beliau pernah istirahat di atas balkon, amping-amping lihat ke bawah begitu, intip-intip, ya menikmati suasana, mencari udara segar, lihat ke bawah. Ternyata ada seorang musafir perjalanan dari jauh, kelihatan dari lusuhnya pakaian yang dia punya, kelihatan dari lusuhnya rambut dia dan seterusnya, kelihatan musafir dari perjalanan jauh, bukan dari dekat, dari jauh ini pasti. Kemudian numpang berteduh di bawah bayangan balkonnya Ibrahim bin Adham. Nggak lama kemudian ini musafir mengeluarkan roti dan air. Roti itu roti sisa, bukan roti baru. Airnya juga air sisa, bukan air baru. Dimakan beberapa suap rotinya, sisanya dimasukkan ke dalam tasnya dia atau wadahnya dia. Kemudian air minumnya juga begitu. Airnya air sisa, diminum cuma beberapa teguk, kemudian dimasukkan lagi. Dibuntel, dijadikan bantal, tidur. Nggak lama bangun, melanjutkan perjalanan lagi. Mikir nih, Ibrahim bin Adham, si. Dipanggil, nyuruh pengawalnya, panggil, tunggu sebentar saya mau ngomong. Panggil, kamu perjalanan pasti jauh ya, kok melihat lusuh, kumel, padang pasir, Arab ini, jalan kaki, hujan kehujanan, panas kepanasan, lusuh, kumel, musafir perjalanan jauh, pasti lapar. Iya lapar. Tadi makan kok cuman beberapa suap, saya nggak nyari kenyang, saya nyari cukup. Saya nggak nyari kenyang, saya nyari cukup. Perjalanan jauh kayak jalan kaki, iya. Pasti haus ya, iya. Terus kenapa kamu kok cuman minum beberapa teguk? Saya nggak nyari kenyang, saya nyari cukup. Tidur kok cuman berapa menit tok? Saya nggak nyari puas, saya nyari cukup. Hasbu bni Adam lugaimatu gimna sulbah, kata Rasulullah, cukuplah bagi anak manusia ini 3-9 suap nasi, 3-9 suap makanan untuk menegakkan punggungnya dia. Maksudnya apa? Mau aktivitas duniawi cukup, mau aktivitas ukhrawi juga cukup, mau ibadah, mau kerja cukup, 3-9 suap. Nih, dalam hadis yang lain kan sering saya sampaikan, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 nafas. Kalau seperti ini kita ikuti cara makannya kita, wah sehat kita. Kita kan enggak, separuh makanan, separuh ambaan golek dewi. Nah, akhirnya ngos-ngosan. Ya persis kalau kita buka waktu puasa itu. Cuman bisanya megang remote dok. Tek, TV, elek.
RCTI, TV One, sampai keturun ruru jam 10 bengi. Kenapa? Nggak nurut sama Nabi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Enggak, bagi separuh. Ya dawet masuk, kolok masuk, ya sate masuk, gulai masuk, kopi masuk, air putih masuk, agak malam sedikit bakso masuk, gorengan masuk. Ini namanya kodok makan siang, bukan puasa. Kodok makan siang. Makanya hasilnya seperti ini puasanya kita. Karena itu kalau kita bicara cukup, saya nggak nyari kenyang, saya nggak nyari puas, saya nyari cukup. Terus kamu cukup sekarang, kamu melanjutkan perjalanan dia, di mana? Masih jauh. Noleh ke istananya nih Ibrahim Dadang, noleh ke istananya. Terus ngapain? Saya numpuk istana yang penuh dengan kemewahan seperti ini, bantal berbantal-bantal ada di sini, karpet berkarpet-karpet ada di pakaian. Beberapa setel. Buat apa kalau ternyata hidup seperti dia sudah cukup? Mulai saat itu berkah hidayah tentunya dari Allah ya. Kalau sudah hidayah dari Allah sak nyeng. Kapan tobat wis hari wis. Kalau sudah hidayah dari Allah. Ya, tapi kalau sudah belum dapat hidayah dari Allah tambah jeru. Tapi kalau sudah dapat hidayah langsung mentas walaupun jeru. Langsung istana itu ditinggal sama Ibrahim Dadang. Mulai belajar ilmu syariat, mulai belajar ilmu agama, memperdalam ajaran Rasulullah sampai menjadi tokoh sufi yang terkenal. Sering kan kita dengar nama Ibrahim bin Adham. Subhanallah, lihat. Jadi kalau kita bicara cukup. Dalam satu riwayat ulama mengatakan masummiyatid dunya illa lidanaatiha. Ini penting. Dunia itu nggak dikatakan dunia kecuali makna dunia dari segi bahasanya saja itu adalah rendah, murahan, remeh, hina. Berarti nggak ada orang yang ambisi sama dunia kecuali orang itu rela untuk terjun dalam lubang kehinaan memang. Makna arti dari segi bahasanya saja dunia itu rendah. Makanya Allah pilih arti dunia itu bahasanya adalah dunia. Sama seperti bangke. Bangke itu nggak kita katakan hewan, tapi kita katakan bangke. Kenapa? Begitu kita dengar kalimat bangke, jijik, najis, kotor, gilo. Sama. Seharusnya kapan kita dengar dunia itu remeh, hina, bukan terus melek matanya kita malah. Ketika kita dengar dunia, ketika ngantuk dengar dunia, apa itu mau? Bukan seharusnya. Sama seperti kalau pas kita males, hilang semangat, dengar kalimat bangke, nggak noleh kita, bangke yang dibahas. Kita kan nggak. Allah sengaja pilih nama untuk dunia ini, emas, perak semua isinya, intan, berlian, tambang ini semuanya dunia. Remeh, hina, murahan. Nggak ada orang ambisi sama dunia kecuali dia rela terjerembab dalam lubang kehinaan. Gorun nggak jadi gorun kecuali sifat kedunyani. Fir'aun nggak jadi Fir'aun kecuali karena sifat hubbud dunyanya. Namrud nggak jadi Namrud kecuali karena sifat kedunyani. Ulama Yahudi yang dulunya sebelum mereka tahu kalau ternyata Rasulullah SAW dari kalangan bangsa Arab, mereka dulu iman sama Rasulullah. Tapi begitu ternyata Rasulullah terlahir dari kalangan bangsa Arab, nggak terima. Itu karena ke dunia ini. Kalau aku iman sama Al-Quran, berarti aku iman sama Muhammad. Kalau aku iman sama Muhammad, berarti aku menjadi pengikut, tidak lagi dianggap sebagai pemimpin. Umatku akhirnya lari sama Muhammad nanti, ke dunia. Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau iman sama Rasulullah. Tapi setiap orang tanya sama Abu Jahal, Abu Lahab, kira-kira ajarannya Muhammad bener nggak? Bener. Terus apa gak iman? Loh lah kalau saya ini iman sama Muhammad, ya kayak itu duit mana aku? Mesti gak dianggap mana? Dari yang pemimpin, tokoh, pemuka, sesepuh, melok Muhammad ponakane dewi. Ya entek jenengku. Habis gak ada orang sowan ke rumah saya ngamplopi nanti. Gak ada orang sowan ke rumah saya bawa macam-macam nanti. Man. Tapi lek kontak kok Muhammad bener apa gak bener? Wis kalau kata di mana? Ojo ngejak-ngejak. Itu Abu Jahal, Abu Lahab. Wis salah, makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Betul kata Nabi, cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan, sumber dari segala kesalahan.
Lihat Gorun. Apa gara-gara sifat keduniaan terus jadi orang mulia? Jatuh dunia akhirat. Namrud juga begitu, Fir'aun juga begitu. Karena sifat keduniaan ini nggak mau iman sama Nabi, nggak fatal. Karena itu kita harus punya sifat qanaah. Pernah ya, ada satu ulama tanya tentang bagaimana kita ini menjalani dunia biar dalam keadaan rileks, enak, tenang gitu. Maka dengan singkat ulama itu mengatakan iyyaka wat-tama' fa innahu faqrun hadir. Hati-hati sama sifat tama', rakus, serakah. Karena orang yang tama', rakus, serakah itu kefakiran yang nyata, kefakiran di depan mata. Kita kalau punya sifat tama', naudzubillah, rakus, serakah, kefakiran yang dia rasakan di depan mata. Nggak nunggu pabriknya kebakaran, nggak nunggu dolar meroket kemudian jatuh pekerjaan dia, nggak nunggu PHK dari ribuan karyawannya dia, nggak nunggu inflasi, nggak. Walaupun tetap dia dalam keadaan kaya, tapi kalau dia tetap punya sifat toma, kefakiran di depan matanya dia. Ini nggak bisa disampaikan secara jelas kecuali bagi yang mengalaminya. Sugini ram, tapi mesti ngelirik wae wong, kefakiran di depan mata, gusar, gelisah hidupnya. Ya apa carane? Nganggep semua orang adalah saingannya dia. Satu lebih kaya dari dia, saingan. Omahe luwih apik, saingan. Montore luwih apik, saingan. Bojone luwih ayu, saingan. Terus, sekian banyak orang dianggap saingan semuanya. Iki kok lebih apik di mana aku? Iki kok lebih mewah, ini kok lebih lengkap, ini kok lebih cantik, ini kok lebih. Wah, kira-kira menemukan ketenangan orang seperti ini? Enggak bakal tenang. Karena itu kita harus punya sifat qanaah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidaklah anak manusia, anak cucu Adam, keturunan Adam memenuhi sesuatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Tidak ada wadah yang kita penuhi yang lebih buruk daripada perutnya kita sendiri. Kalau sudah tamak, semuanya masuk. Dan itu adalah sumber penyakit. Kalau sudah cinta sama dunia, semuanya ingin dikuasai. Nyaplok punya orang lain adalah hal yang wajar buat dia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Gara-gara cinta dunia, kadang-kadang orang itu nekat nyantet hanya untuk menjatuhkan bisnisnya orang. Ayo, niat kufur berarti itu. Niat kufur. Nggak ada orang nyantet kecuali kufur dulu. Itu maharnya. Maharnya bukan ayam warna hitam. Maharnya bukan kembang 7 rupa, air dari 7 sumur, bukan. Maharnya harus kufur. Maharnya harus kufur. Gara-gara cinta sama dunia, dia siap membunuh siapapun. Bayangkan, ini yang sebutkan kekejaman orang yang hidup di zaman sekarang. Gara-gara cinta dunia, dia siap untuk mencelakai siapapun, apapun, gara-gara tamak, gara-gara rakus, gara-gara serakah. Karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di atas dunia, dan diwarasno ini sifat tamak. Sekali lagi, sifat tamak nggak bisa sembuh gara-gara kita menjadi orang kaya. Nggak bisa sembuh gara-gara. Terus gimana caranya biar kita ini bisa menjadi orang qanaah? Nilailah dunia sebagaimana Allah menilai dunia. Pandanglah dunia sebagaimana Allah memandang dunia. Karena itu orang yang ngerti betul bagaimana Allah menilai dunia yang begitu hina. Sering di antara mereka mengatakan ad-dunya jifah, faman arada falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Dunia ini barat bangke. Maka barang siapa yang tamak, rakus, serakah, ambisi sama dunia, ya sabar-sabar aja untuk berebut dengan anjing-anjing dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 4.000 kambing. Setiap 4 kambing dijaga 1 anjing. Berarti punya 1.000 anjing. Itu setiap anjing dikalungi emas. Tapi
Namanya Nabi pasti tingkah lakunya itu ada maksud, ada hikmah, ada pelajaran. Umatnya tanya, Nabi Ibrahim, boyo kena aku ya kita. Ini anjing dikalungin emas, 1000 anjing 1000 kalung. Enggak mubazir. Oh enggak, dunia itu bangkai. Saya hanya menyerahkan bangkai kepada pemiliknya. Lihat, saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang membanggakan bangkai yang dia punya, aku duwe batangi tikus, wah, bangga dia. Saya punya di kulkas itu bangkainya ayam, lemu. Saya punya sapi limusin, 2M regone lek urip. Saking mati saya punya. Kira-kira gak waras iki. Gak beres iki. Bangkai dibangga-banggakan. Contoh pertama. Contoh kedua. Ada bangkai hewan yang paling mahal kalau perlu. Sapi paling mahal, onta paling mahal, kambing paling mahal. Cuman bangkai. Terus kita berebut dengan bangkai tadi itu. Sama gak warasnya. Sama gak warasnya. Risih kita dengarkan orang yang bicarakan bangkai. Kita nggak mau kumpul sama orang yang berebut dengan bangkai. Gila nih ada ini. JJI. Nih sama. Kalau ada orang ngomong, sih udah mau dunia, motor, omah, tanah, isi rekening, kemudian relasi, kemudian batang tikus yang diomong no batang ini. Nah itu kita ngomong batang, aduh apa sih? Pertanyaannya, kalau ada orang ngomong dunia kok kita melek gitu. Bukan terus opo sih? Enggak. Waduh, kok kalah gue ya? Waduh, lek ngomong kok dhuwur ya. Mosok dhuwur orang ngomong no bangke? Lek ngomong melit, ngomong no bangke. Kok melit? Enggak, hina. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW lewat satu pasar beserta para sahabat. Kemudian di tengah pasar itu Rasulullah melihat ada bangkainya kambing, telinganya kecil. Itu menandakan kalau kambing itu cacat. Kambing yang baik kalau telinganya panjang sebagaimana umumnya. Ini enggak, telinganya kecil. Kalaupun dia hidup, kambing itu seandainya dia masih hidup, dijual harganya murah, pasti turun harganya. Tapi bangkai ditarik kupingnya sama Rasulullah, diangkat. Ayo, siapa yang mau? Misal kalau harga hidupnya 3 juta, dijual 30.000 sama Rasulullah. Ayo siapa yang mau? Ini kalau hidup harganya 3 juta nih. Saya jual sekarang 30.000. Siapa yang mau? Bingung sahabat. Ya Rasul, gratis loh moh ya Rasul. Kok beli walaupun cuma harga 30.000? Loh kenapa? Gila nih ya Rasul. Jijik, najis ya Rasul. Ketahuilah Allah lebih menganggap najis dan menjijikkan dunia daripada kalian menganggap ini bangkai adalah jijik dan menajiskan. Menjijikkan dan najis. Allah lebih menganggap dunia ini jijik. Gila nih. Seharusnya kita kalau dikasih dunia gratis tetap mau. Jangan mau tak kasih bangkai gratis. Nggak mau kan? Tapi kalau kita kasih dunia gratis, saya mau. Ini gambaran buat kita. Kalau kita ini punya sifat tamak, rakus, serakah, ngelirik punyanya orang, nggak pernah syukur dengan apa yang dia punya, sampai kadang-kadang nekat niat buruk sama orang lain, ya berarti karena kita selama ini kurang melek. Tidak pernah menganggap dunia itu sebagaimana Allah menilai dunia. Diceritakan, kita ini kan hidup di atas dunia ini sebagai dhaifun. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kita ini hidup di atas dunia ini cuma sebagai tamu, numpang. Namanya tamu itu yang nggak bisa sakarapi dewi. Sama, kita hidup di atas dunia ini nggak bisa sesuka kita sendiri. Kenapa? Numpang kok, numpang. Pernah ada seorang santri tanya kepada kiainya, Kiai, apakah ada kemungkinan saya ini boleh maksiat sama Allah? Ada kemungkinan, ada celah kamu ini boleh maksiat. Pokok kata kiainya, pokok siji, ojo wedi mati ya. Nggak apa-apa maksiat oleh nggak wedi mati. Yang kedua, ojo ngarep surga ya. Terserah kamu berbuat apapun di muka bumi, terserah. Pokok ojo wedi neraka, ojo ngarep surga. Yang ketiga, terserah kamu maksiat berbuat apapun, pokok ojo ndek dhuwur buminya Allah. Yang keempat, terserah kamu maksiat, pokok ojo sampai ketemu nabi Gusti Pangeran. Terserah kamu maksiat, pokok jangan pakai fasilitas dari Allah. Wah ngoten nggih, ngoten celah ya wis.
Ngerti kan saya? Pertanyaan ngawur ya perlu dijawab dengan tegas sih ya. Apakah mungkin saya maksiat? Mungkin. Ya, paling enak jawab orang seperti ini. Paling enak. Mungkin. Pokok jangan takut mati, jangan takut neraka, jangan ngarep surga, jangan pakai nikmatnya Allah, cari tempat yang kamu nggak bisa dilihat oleh Allah. Ya, jangan maksiat di atas buminya Allah. Wis. Yo gak mungkin ya wis, paham berarti kok. Gambarannya begitu. Kita ini hidup di atas dunia, tamu. Mosok tamu karepe dhewe? Enggak. Kita ini apa yang kita punya hak pakai. Hak pinjam, namanya sesuatu yang kita pinjam, kita kembalikan kepada yang punya dengan penuh tanggung jawab. Matanya kita ini pinjaman dari Allah, kita kembalikan kepada Allah dengan tanggung jawab. Tangan, kaki semua ini, harta yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah merupakan hak pakai, hak pinjam. Namanya pinjaman, kembalikan kepada yang punya, tapi dengan penuh tanggung jawab. Lek rusak, ya takoni. Bakal ditanya, bakal dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di atas dunia numpang sementara. Namanya tamu pasti cepat atau lambat pulang. Nggak ada tamu bertamu ke rumahnya orang 2 tahun nggak ono. Di anak itu namanya. Nggak ada tamu 2 tahun belum pulang-pulang itu nggak ada. Sama kita nggak mungkin mau jenengan umur sampai 200 tahun di sini. Urun jenengan. Bentinten dahar bubur jenengan. Iya, dikasih apa namanya? Astagfirullahaladzim, jagung apa? Yang di bukan popcorn, marning. Ngenyek di sini. Umur 200 tahun dikai marning. Ya, munyer gak halus-halus ya. Karo dilek wis. Gak bisa neker aja dikekno. Mau umur 200 tahun, kita nggak mungkin hidup selamanya ini, nggak mungkin. Karena itu perlakukan kita sebagai tamu. Lapo sih? Maaf, loh Bib, saya ini kepingin jadi orang kaya Bib. Untuk anak istri Bib. Jadi kalau saya mati, anak istri hidupnya terjamin Bib. Pendidikannya, tempat tinggalnya, sandang pangan papannya. Saya mau tanya, ini ucapan betul apa salah? Kadang-kadang orang menganggap itu betul ya. Karena itu kita kembalikan kepada agama, bukan kembali kepada logika dan rasio. Kalau kepada logika dan rasio, ya ada yang anggap betul, ya ada yang anggap salah. Kan begitu. Relatif, nggak absolut. Tapi kalau agama betul ya betul, salah ya salah. Buat anak istri Bib, jadi kalau saya mati, mereka hidupnya terjamin. Sandang, pangan, papan, anak saya pendidikan, kalau perlu sampai S3 saya siapkan semuanya Bib. Lah kalau dia sendiri yang mati duluan dia apa? Kalau anak istrinya dulu yang mati gimana? Lu untuk anak istri Beb ngeletek menene anaknya meninggal duluan. Istrinya meninggal duluan. Ayo. Rabin nih. Siapa yang ngomong tadi? Ada nggak istrinya di sini? Mentang-mentang pakai masker agak ketoro suaranya. Paham ya? Ini kesalahan pertama. Kayak dia yakin mati lebih dulu daripada anak istrinya. Kayak dia tahu kapan anaknya mati, kapan dia mati, kapan istrinya mati, kapan dia mati. Satu. Yang kedua, saya mau tanya, anak istri kita ini yang ngatur rezekinya mereka kita? Jangan anak istri kita. Yang ngatur rezekinya kita siapa? Kita sendiri. Kalau kita nggak ngatur rezekinya kita, nggak ngatur hidupnya kita sendiri, jangan mempersulit diri ngatur hidupnya walaupun anak istri kita sendiri. Lah kenapa? Lah sudah diatur sama Allah kan enak sudah. Paling enak kalau kita punya tugas diatur sama orang, itu kan paling enak. Punya tugas ini biar saya bereskin Bib. Saya punya kesibukan biar saya ambil alih Bib. Wah enak ini. Lah gimana kalau yang ngatur Allah? Kok nggak mau gitu loh? Anak istri loh, kita nggak ngatur hidup dan rezekinya kita. Anak istri kita bagaimana mungkin kita atur rezekinya mereka, hidupnya mereka? Loh kita ngatur kita sendiri kok. Terus siapa Bib yang ngatur hidup dan rezeki anak istri kita? Sama, siapa yang ngatur rezekinya kamu, hidupnya kamu? Allah. Podo. Lu kan enak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah. Cukup bagi Allah adalah sebagai senikmat-nikmatnya wakil buat kita. Kalau ada orang ngurusi pekerjaannya kita atas izin kita, belum tentu pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaannya kita. Belum tentu
Dia berhasil, mungkin gagal. Coba tak atasi dewe lah, beres. Kon ngatasi akhirnya gak beres. Ini bukan ngenteng no, malah berat no. Tapi kalau Allah yang jadi wakilnya kita, nggak ada yang nggak beres. Nggak ada yang nggak beres. Lu apa nggak boleh? Kita ini punya cita-cita sebagai suami, sebagai orang tua, meninggalkan warisan untuk anak dan istri. Boleh. Tapi ingat, itu permasalahan yang sudah dipastikan sama Allah, gak berubah. Kenapa kita fokus di situ? Kita mati punya warisan atau mati nggak punya warisan itu sudah paten, gak usah dipikiri sudah. Yang penting kita cari barokahnya, manfaatnya tuh. Itu sudah pasti. Apa? Memastikan satu hal yang pasti, ngurusi perkara yang sudah diatur sama Allah, ngelancang itu namanya. Sudah diatur sama Allah, ngelancang. Sudah diatur sama Allah seenak-enaknya Tuhan, seenak-enaknya wakil. Kita merasa nggak percaya sama Allah begitu sampai kita masuk sendiri, ngurusi sendiri. Salah, nggak begitu. Tidak begitu. Seharusnya kita ini apalagi ya, saking demi terjaminnya anak istri, kehidupannya bagaimana, keluarga kita bagaimana kalau kita meninggal, belani utang-utang. Sering saya sampaikan kan. Loh, utang apa nggak boleh, Bib? Kalau memang utang itu untuk pekerjaan. Lek utang nggak kerja nggak ada modal lah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nabi juga pernah hutang kok. Tapi kalau hutang karena faktor tamak, rakus, serakah, lebih daripada kecukupan, ini yang terlarang. Demi anak istri, dari mana kamu yakin? Jangan-jangan kapan kamu meninggal, utangnya durung lunas. Saya mau tanya, anak istri kamu lebih seneng kalau kamu nggak punya utang, walaupun nggak meninggalkan warisan, daripada kamu berharap meninggalkan warisan durung lunas mati. Sopo sing nyaur? Kapan meninggal, bang sing marani. Leasing, dealer, kemudian orang yang ngasih utang sama kita ngeruduk, tahlilan durung hari, sudah digeruduk sama dealer ini loh. Saya yakin apa kita? Saya utang ini Beb, biar saya ini semangat kerja. Nanti kalau lunas Beb, yang menikmati biar anak istri Beb. Saya yakin apa kalau kamu ini bakal bisa melunasi utangnya tadi sebelum ajal? Saya yakin apa? Makhluk kita ini makhluk yang lemah kok. Nah ini kedunyan. Ini kedunyan. Lebih daripada kecukupan. Iya. Orang kedunyan masih urusan sarung sampai sandal dipikiri. Orang ajar. Sarungin 6 juta, kayak gue bilang juta. Telokne. Sandal. Oh, pikir gak iso. Dipikiri diri. Orang kalau sudah cinta dunia, nggak ada yang dilihat sama orang lain kecuali dunia ini apa, wekmu apa yang kamu punya, kendaraannya apa, rumahnya. Terus begitu. Bendina ketemu wong ping piro. Jing pikir itu loh, dunia itu sumpah fakrun habib, itu kefakiran di depan mata. Kalau paling enak hidup qanaah. Kita mati nggak ngerepoti keluarga yang kita tinggal, wis alhamdulillah. Syukur-syukur bisa ninggal no warisan, tapi bukan karena kedunyan. Syukur-syukur bisa ninggal no warisan yang sesuai memang sudah diatur sama Allah, tapi gak gara-gara kedunyan. Biasanya kalau gara-gara kedunyan ini sugine epok-epok, kayaknya itu pura-pura. Ketemuannya kapan? Kalau sudah meninggal, ngeledek. Baru dapat seminggu, rumah ini disita. Tulis ya, pelang gede. Anak bojone saken, ya Allah, Pak. Coba gak utang sampean. Saya hidup walaupun rumahnya sederhana, ngeletek saya gak duwe omah malah aku, Pak. Ayo. Nangis anak istri. Ini. Dari sifat dunia. Pernah Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi punya guru namanya Abdullah bin Mubarak. Sekali waktu Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi, seorang wali besar, setiap hari datang sowan kepada beliau, ngasih hadiah ini, ngasih hadiah itu. Tapi nggak pernah disisakan walaupun 1 rupiah. Kalau sehari mungkin ratusan juta ada, tapi nggak pernah disisakan walaupun 1 rupiah. Sekarang dapat, sekarang habis. Datang yang ngasih, pulang yang ngasih, dikasihkan sama orang yang datang, yang nggak punya, yang punya utang, yang punya beban, kasih. Anak yatim kasih. Yang ngasih pulang, mungkin yang ngasih belum sampai rumah, uangnya sudah habis. Bagikan sana, berikan situ. Kalau kita mau seapal fakir miskin di sekitar kita, apal. Lek wong sugih, apal. Nomor 1 fulan, nomor 2 fulan, nomor 3 fulan. Saya nomor 17.
ngenes. Tapi kalau coba di kampung ini yang fakir, yang miskin siapa aja? Waduh, sopo yo. Saya tak minta waktu seminggu aja deh. Imam Sahal bin Abdul Maksuri nggak begitu. Yang ngasih belum sampai rumah, tapi uang ini kayak novelan. Apal, kasih. Yang ngasih belum sampai rumah, uangnya sudah habis di tangan. Sampai keluarganya itu bertahun-tahun seperti itu ya. Namanya bukan Nabi. Hasrat duniawi itu ada, anak istrinya itu ngomong, lah ya mas, ibarat Pak, mbok ya ingai. Iya. Nah kalau seperti ini kapan suge? Ini kan itu hadiah, kan itu halal, bukan suapan, bukan korupsi. Mbok ya diterima 100 juta, mbok ngano 5 juta, wis alhamdulillah wis. Enggak ada kalau istri sekarang ya. Pek kabeh. Jok dingai belas kayak wong liya. Anak kita, wah ketemu bapaknya bawa uang 1 juta. Sini dipikiri ya Pak. Wah, bahaya ganti HP berarti. Wah, ya ganti sing teko sepeda motor duwe mobil dan seterusnya. Mbok diingai dari 100 juta 5 juta aja. Oh enggak. Balak-balik anak istrinya keluarganya ngomong gitu, gak direken, gak dikubris sama Al-Imam Sahal. Akhirnya anak istrinya sambat madul kepada gurunya Abdullah bin Barak. Pripun niki Yai santri jenengan? Kapan wonten tiyang maringi yatra kathah mboten diingai belas buat anak istrinya. Ya tahunan seperti ini sudah hidupnya kami. Lah kalau dia meninggal mewariskan apa Yai? Oh iya, ya wis. Besok antarkan saya, ya dampingi saya ketemu sama santri saya Sahal bin Abdullah Tusturi Yai. Wis, keesokan pagi harinya datang ke rumahnya Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi. Si guru ini, guru ngomong, betul Sahal, katanya anak istri kamu ini kalau sudah sedekah jur-juran. Saiki DKI, saiki entek. Iya. Loh, nggak eman tawakmu? Enggak. Lah kalau kamu mati, anak istri kamu tanya, ngewaris kenapa kamu? Loh, pripun ya? Kiainya bukan nggak tahu, gurunya kok. Tahu maksudnya apa? Cuman biar lego anak istri ini. Cek nurut tekok, biar tahu dari mulut Al-Imam Sahal sendiri. Kalau dijalankan sama kiai, wah gak nulungi Yai, begitu nanti. Biar tahu maksudnya itu apa. Ngapunten saya, kula badhe tanglet Yai. Saya mau tanya Yai, kalau misal sebagai gambaran kita nih, kita orang Malang mau pindah ke Jakarta. Ngapunten Yai, saya mau tanya, kalau saya orang Malang mau pindah ke Jakarta. Apakah masuk akal ada barang yang saya sisakan tetap ada di Malang, nggak saya bawa ke Jakarta? Sawu Jajar mau pindah ke Kaliurang misalnya, wis jarno montore dek gini kok tuku motor maneh gitu. Wis biarkan lemarinya isinya tinggal di sini aja, nanti kita beli lemari baru di sini maneh. Walaupun orang kaya nggak mungkin seperti itu ya, tetap dibawa. Nggak tersisa sedikit pun kan Yai? Iya, lah kita ini kan cuma tamu Yai. Saya nggak mau nyisakan sedikit pun kapan saya mati, kecuali harta itu manfaat buat saya nanti di akhirat. Itu yang saya mau Yai. Itu yang saya mau. Makanya pakai rumus titip ya paling enak kita ini. Ada orang fakir titip je, mangke ten akhirat saya minta lagi. Ada anak yatim titip ya, 5 juta, 10 juta gitu loh, titip 1.000. Titip 1.000, 5 juta, 10 juta. Nanti saya minta ya di akhirat. Loh kan memang iya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah, Allah ganti itu. Allah ganti. Seandainya sedekah itu bisa ngomong 3 hal. Seandainya harta itu kapan kita infakkan di jalan Allah bisa ngomong 3 hal. Dulu aku sedikit, setelah kamu sedekah aku jadi banyak. Dulu aku harta sifatnya fana, sementara kapan kamu mati, dunia itu satu di antara 2. Kalau enggak kita yang meninggalkan dunia, ya dunia meninggalkan kita duluan. Wes satu di antara 2. Enggak mungkin dunia terus kita terus, enggak mungkin. Kita yang meninggalkan dunia duluan atau dunia yang meninggalkan kita duluan. Satu di antara 2 ini sudah. Wong ono dunia entek atau dunianya ada, orangnya yang habis. Satu di antara 2 ini. Paling enak pakai rumus titip. Pakai rumus titip masjid, titip pesantren, titip madrasah, titip anak yatim, titip iya janda, titip kasih.
Nanti di akhirat saya minta lagi. Ini hubbud dunya wong kedunyan sing apik nggih ngeten. Tiang kedunyan sing apik nggih ngeten. Kenapa? Saking cintanya sama dunia, saya nggak mau cuman bermanfaat di atas dunia, tapi setelah saya dikubur, saya tetap mendapatkan manfaat dari dunianya saya. Dengan cara apa? Berikan. Kata Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma mengatakan, tandanya orang kikir itu adalah kapan dia merasa apa yang dia genggam adalah kemuliaan dan apa yang dia keluarkan adalah kerugian. Itu tandanya orang kikir. Kita ini kikir semuanya berarti. Sing dia iman, wah mulia. Nih, yang dikeluarkan dipikiri, rugi ya gue. Lapo, kakean mengutus saya gua sini. Mestinya lah 2.000 cukup. 1.000. Seharusnya enggak. Orang yang medit itu dia mengira apa yang ada di genggaman dia, apa yang dia tahan-tahan, apa yang dia eman-eman, apa yang dia sayang-sayang, kemuliaan. Enggak. Tapi apa yang dia keluarkan? Kerugian, kuali. Orang kalau loman, kapan ketemu sama orang fakir, alhamdulillah ada orang yang mau meringankan bebannya saya. KI 15 juta. Gak keluar dari rumah jenengan. Ini bendino. Ya, sesuaikan dengan kemampuan dan bertahap. Iya, jangan gara-gara sedekah moro gak mangan anak bojo kan begitu. Iya. Drastis ya bahaya. Bertahap. Hah? Kayak ngomong mimpi kita ini ya. Waduh, gak mungkin, Bib. Ya, kayak ngomong mimpi ya. Kalau gitu berarti hadirnya pengajian kita rugi. Ya. Rugi buat orang yang kerja banting tulang, peros keringet, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kalau isi kantongnya sama dengan mereka yang nggak kerja gara-gara malas, rugi berarti. Kerja, tapi isi kantongnya sama dengan mereka yang nggak kerja gara-gara malas. Yang rugi bukan yang nggak hadir pengajian, yang hadir pengajian tapi mimpinya, cita-citanya, sifatnya, penyakit hatinya sama dengan mereka yang nggak hadir pengajian. Podo plak berarti. Rugi berarti. Buka toko mulai siang sampai sore, mulai pagi sampai sore, tapi isi kantongnya sama dengan yang gak turu mulai sampai sore. Loh kok iso itu? Hadir pengajian mulai maghrib sampai isya, maghrib sampai isya, maghrib sampai isya, tapi kelakuannya, kebiasaannya, isi hatinya, pikirannya sama dengan mereka yang gak hadir. Loh kok iso ya? Kok bisa ya? Karena apa? Karena kita kadang-kadang orang salah nata niat. Hadir pengajian cuma sekedar rutinitas, ngisi waktu atau apa? Yang penting istiqomah lah. Yang penting nyari barokah, bukan nyari manfaat kadang-kadang. Harusnya kita cari manfaat. Karena itu nggak ada yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita kecuali hidayah, kecuali taufik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayahnya, Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa menilai hina apa yang hina, kita bisa menilai mulia apa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita menghinakan apa yang dihinakan oleh Allah kita menjadi mulia, dan kalau kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah kita menjadi orang yang mulia pula. Tapi kalau kita menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah kita yang hina, kalau kita memuliakan apa yang dihinakan oleh Allah ya kita juga menjadi orang yang hina. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, hinakan apa yang dihinakan oleh Allah. Itu rumusnya. Jadi kalau kita mau selamat ya itu. Apa yang dianggap hina oleh Allah, anggap hina. Ojo ditoleh. Kita kalau dekat sama bangke ngadoh, sama dunia biasa saja. Jangan mendelik, jangan panas kuping kita dengarkan orang dapat nikmat misalkan. Hilang hartanya kita, cok dipikiri terus. Kalau hilang umur nggak pernah dipikiri. Hilang umur nggak pernah dipikiri, hilang harta dipikiri. Bukan cuma di dunia kok kita hidup, di akhirat kita juga hidup kok. Sebagaimana dunia kita bertanggung jawab, di akhirat kita juga diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita semuanya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana